Nah, sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih jauh budaya dari Jawa Timur, yaitu kuda lumping. Nah, sekarang saya telah berada di Sanggar Kuda Lumping Krido Budoyo di Kota Palangkaraya. Dan akan berbincang-bincang dengan narasumber langsung. Mari ikuti saya. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak. Halo pemirsa setia Budaya Bahalap, sekarang saya berada di Sanggar Kuda Lumping Krido Budoyo yang berada di Kota Palangkaraya. Sekarang saya telah bersama Pak Hartoyo dan Pak Supriyadi, yang Pak Hartoyo dan Pak Supriyadi ini adalah pengurus dari Paguyuban Kuda Lumping yang ada di Kota Palangkaraya ya Pak ya. Oke, apa kabar Pak? Selamat malam. Alhamdulillah baik, malam kembali. Ya, kalau boleh tahu asal Bapak Hartoyo dan Pak Supriyadi dari mana Pak? Kalau saya dari Jawa Tengah, ya dari Kota Magelang. Bapak Supriyadi dari Jawa Timur, Banyuwangi. Oke. Dan untuk sanggar ini sendiri, apa alasan Bapak untuk mendirikan sanggar ini beserta teman-teman yang lainnya di Kota Palangkaraya? Karena kita tahu kuda lumping adalah budaya Jawa, Pak. Baik, terima kasih Mbak, juga penonton setia semuanya. Kami dari Paguyuban Seni Kuda Lumping Krido Budoyo mendirikan paguyuban atau sanggar ini semata-mata untuk menguri-uri budaya bangsa yang berasal dari tanah Jawa, dan kami saat ini berada di Bumi Tambun Bungai, namun kami tetap menguri-uri supaya budaya kita khususnya Indonesia ini tidak punah dan terus berkembang. Demikian. Oke Pak. Ya. Berbicara tentang Sanggar Kuda Lumping ini, boleh Bapak jelaskan di mana letak persisnya Pak sanggar ini di Kota Palangkaraya Pak? Untuk Krido Budoyo sendiri terletak di Jalan Marina Permai 9 ya, di Kota Palangkaraya ini, atau di jalur besarnya itu di RT Milono di kilometer 6,4. Nah, jadi kalau tepatnya di jalan ini itu Jalan Marina Permai 9. Oke. Untuk Bapak sendiri, apakah Bapak merupakan pelatih atau pelatih sekaligus pelatih juga? Apa seperti apa Pak? Kalau untuk pelatih kita ada, memang dari yang membawa ya, dari rekan-rekan yang sudah tertua itu ada, sampai sekarang pun juga masih eksis ya mereka. Beliau termasuk beliau Pak Supriyadi ini, atau yang lebih tenarnya yaitu Pak Jenggot. Jadi kalau Pak Supriyadi mungkin banyak yang nggak tahu, tapi kalau Pak Jenggot ini banyak yang tahu. Beliau juga termasuk pelatih juga di sini. Ya Pak. Berbicara tentang kuda lumping lagi nih Pak. Bisa jelaskan bagaimana sejarah kuda lumping yang asli Pak? Mengapa hewan tersebut dipilih hewan kuda Pak? Seperti itu. Iya. Kalau dari kuda lumping sendiri Pak ya, kalau sudah kuda lumping sendiri ini kalau dari sisi keratonnya ya, sisi keratonnya itu biasanya tari-tari itu untuk iring-iringan. Nah, biasanya kalau memang ada acara penyambutan ataupun acara lainnya itu biasanya ada diiring-iring dan tari-tari. Nah, mengenai dengan di situ ada mungkin ini kepang, ada mungkin ini barongan, itu sebagai pengembangan. Nah, sebagai pengembangan dari tari itu sendiri. Karena kita juga mengikuti perkembangan zaman sebagaimana layaknya supaya tari kita ini bisa ikut eksis sebagaimana kemajuan zaman yang saat ini, ataupun teknologi yang saat ini sudah sangat begitu canggih. Jadi kita juga harus mengembangkan seni ini sesuai dengan perkembangan zaman juga, supaya tidak bisa dikatakan punah. Nah, seperti itu ya. Untuk jenisnya Pak, tari-tarian dari kuda lumping atau misalkan ritual penyambutan seperti itu, apakah ada jenisnya Pak? Untuk tari-tarian ada namanya seperti itu Pak? Oh, banyak Pak. Kalau untuk kuda lumping sendiri Pak ya, ada bermacam-macam, tapi yang kami suguhkan untuk di Sanggar Krido Budoyo ini, karena sanggar di Palangkaraya ini sangat banyak sekali Pak ya, sangat banyak, luar biasa. Jadi kalau untuk dari Krido sendiri ada sekitar 6 ya, sekitar 6 tarian yang kita punya jenis itu.
macam-macam namanya, ada tari pegon, ada tari senderewe, ada juga tari ganongan, ada juga tari buto ya raksasa itu, ada juga barongan, ada tril, macam-macam Mbak. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang apa namanya akan kita tampilkan itu. Kalau biasanya untuk yang ditampilkan untuk acara-acara penyambutan atau enggak mengisi acara di instansi itu yang mana Pak, jenis mana yang ditampilkan? Tergantung Mbak, tergantung permintaan ya. Biasanya nggih kalau untuk acara penyambutan itu rata-rata tari-tari pegon ya. Tari pegon itu yang notabene apa namanya tari-tari yang kalem. Nah, jadi tari-tari yang tidak begitu apa namanya semacam ada kanuragannya atau yang lain sebagainya lah. Jadi istilahnya yang tari-tari yang benar-benar tari yang sangat kalem dan pas untuk acara-acara seperti itu. Oke. Ya. Berbicara mengenai sanggar kembali, tadi Bapak sebagai apa Pak? Pengurusnya di bagian mana? Kalau saya sendiri sebagai sekretaris di Krido Budaya ini. Kalau Pak Jenggot ini Pak Jenggot sebagai pelatih dan juga sesepuh ya. Oke. Untuk Pak Supriyadi, saya mau bertanya mengenai latihan Pak. Latihan saat normal dan pandemi seperti apa Pak? Apa normal itu berapa kali seminggu seperti itu? Misalnya tuh seminggu 2 kali, malam Senin sama malam Kamis. Oh, seminggu 2 kali ya Pak? Ini selama pandemi ini tutup ini. Berarti full tutup, tidak ada perkumpulan, tidak ada kegiatan. Kegiatan yang berkaitan dengan di Sanggar Krido Budaya. Untuk sanggar sendiri yang Bapak tahu ini kan paguyuban Mbak, berarti ada sanggar-sanggar lainnya di Palangkaraya. Ada totalnya berapa Pak yang di Palangkaraya? Yang saya ketahui untuk di Kota Palangkaraya, di Kota Palangkaraya aja tidak termasuk yang di Kelampangan atau di Tenggiling ya. Kalau di Palangkaraya aja sekitar 17. 17, ya. Banyak sekali ya Pak. Sekitar 17 yang saya ketahui itu. Dan untuk terkait tarian Kuda Lumping ini, apakah selalu berkaitan dengan mistis Pak? Apakah ada tarian tidak berkaitan dengan mistis seperti itu Pak? Oh ya, kalau untuk mistis ya Mbak ya. Kalau untuk mistis ini ada yang, kalau saya mengatakan itu ada 3 kategori Mbak ya. Ada 3 kategori. Jadi dalam setiap kali kita penampilan itu, yang pertama yaitu yang biasa, yang biasa kita tari biasa. Yang kedua itu trik ya, trik atau ibaratnya itu apa ya kalau orang bilang bahasa skill ya, skill. Nah, itu skill itu, dan juga yang dikatakan mistis itu tadi. Nah, jadi seperti itu. Artinya tidak semua harus mistis, mistis ya Pak. Jadi yang lebih sering tampilkan yang jenis mana Pak? Untuk setiap kali penampilan ketiga-tiganya ada. Ketiga-tiganya ada. Bapak sendiri pasti bisa ya Pak? Ya, sedikit-sedikit. Ini saya mau bertanya lagi Pak. Ya, siap. Ini kan namanya kuda lumping. Iya. Kenapa kuda, tidak kerbau lain gitu Pak? Kerbau lumping gitu ya, atau kambing lumping gitu ya. Oke Mbak, mungkin bisa kita sambil ngeliat-liat ini bendanya, boleh, supaya ini ya, supaya masyarakat juga tahu ya. Jadi begini Mbak, ini kan yang dikatakan kuda kepang nih ya, kuda kepang. Terus ini ada buto ya kan, ini bisa sering dikatakan barongan. Nah, ini celengan. Nah, jadi kenapa tadi Mbak nanyakan kuda lumping ya? Karena kalau kita lihat dari apa namanya sejarahnya, itu kuda lumping itu karena dikaitkan dengan makan beling. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi terus ini kuda kuping, kuda kuping bilang. Ini kuda lumping, ini kepang ya. Nah, ini kuda kepang. Jadi untuk kuda kepang, terus ini buto, ini sebenarnya ada ranahnya masing-masing, Mbak. Nah, jadi setiap daerah, karena kuda lumping itu di tanah Jawa kan banyak nih ya. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Itu mempunyai ranah masing-masing. Jadi kalau yang kuda kepang ini rata-rata dipakai dari daerah Tulungagung, terus ada juga dari Jawa Tengah, itu ada dari Blitar juga ada.
itu menggunakan kepang seperti ini ya. Jadi kuda kepang bahannya ya, Pak, ya? ini kepangnya. Nah, kalau ini dari daerah Banyuwangi, Mbak. Nah, daerah Banyuwangi ini dinamakan buto atau raksasa ya. Nah, tapi buto ijo gitu. jangan ya, Pak, dibahasakan di Indonesia. Karena Iya. kalau buto ini kan bahasa Jawa, kalau dibahasakan di Indonesia buta. Nah, iya kan. Biasanya kalau Jawa itu O, kalau Indonesia A kan. Jadi jangan dibahasakan di Indonesia buta. Buto. Nah, buto tetap buto. Bahasa Indonesia ya buto raksasa. Nah, jadi seperti itu. Iya. Kalau ini dari daerah Banyuwangi, itu namanya buta atau raksasa. Buto atau raksasa itu. Nah, kalau ini yang sering dipakai kuda lumping dari daerah Blitar, daerah Kediri, dan juga ada Jawa Tengah ya, ada itu kuda pakai ini. Berarti kalau kuda lumping khusus pakai yang ini ya, Pak? Iya, kalau kuda lumping pakai yang itu. Kalau yang di atas, Pak, maaf. Kalau ini untuk ritual apa? barongan. Oh, barongan. Nah, barongan ini kalau sebenarnya kita ranahkan ke penampilan, penampilan itu di situ kan banyak ada siluman, ada raksasa, dan ini juga ada babi hutan ya kan. Nah, jadi itu nanti ada tarinya masing-masing, ada apa namanya ceritanya masing-masing, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan itu juga ada yang menyelempit ini. Nah, ini ya itu apa, ini Pak? bujang ganong. Ini dipakai biasanya untuk temennya reok. Nah, reok dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, nah itu namanya ganongan atau Topeng bujang gitu ya, ganong. Pak, ya? Iya, topeng kalau bahasa umumnya topeng. Oke. Iya. Kalau untuk barongan seperti ini celengan tadi, Pak. Kenapa dipilih itu naga? Filosofinya apa, Pak? Seperti Sebenarnya ini yang ada aja, Mbak ya. Ini yang ada yang dilihat ini naga. Kalau yang di sana juga ada yang lain lagi, Mbak. Nah, di atas itu jadi macam-macam ya. Ada naga ya, ini sebenarnya bukan naga, buaya ya. Oh, buaya. Ya. Nah, ada buaya, ada juga yang bentuk ayam, bentuk ular, dan juga bentuknya Pak Jenggot nggak ada? Ya, ada. Oh, ada. Apa jenglot? Kali aja ada bentuk. Nah, jadi macam-macam, Mbak. Nah, jadi di sini dia menggambarkan siluman atau juga dia bukan raksasa ini yang biasanya itu kalau alur ceritanya terkadang di taman itu para Sri Kandi sedang bermain, terus timbul nanti diganggu oleh raksasa atau apa namanya, ya raksasa atau siluman. Nah, dan nanti biasanya itu datang Arjunanya atau Janokonya menolong. Biasanya seperti itu alur ceritanya. Nah, itu. Nah, Pak, ini kan kuda lumping identik dengan makan beling gitu ya, Pak? Iya. Itu tujuannya apa sebenarnya, Pak? Kalau untuk kuda lumping kembali ke yang ditanyakan pertama tadi, apakah selalu harus ada mistis atau tidak? Nah, makanya saya katakan itu ada 3 kategori, yaitu yang biasa, trik atau skill, dan juga ada mistis. Nah, kenapa dia kok makan beling, nggak makan botol keratindeng atau botol minyak goreng? Nah, karena kalau dari sejarahnya yang berkaitan dengan mistis, nah itu belingnya itu kan bukan sembarangan beling, bukan beling gelas atau apa, yaitu beling semprong lampu itu kan. Nah, itu tipis-tipis itu. Iya, yang tipis-tipis itu kalau di dunia sananya, nah mungkin di daerah mistis itu, kalau kata sesepuh itu diibaratkan kerupuk. Nah, jadi mereka itu suka makan kerupuk, makanya makan beling. Dan itu pun tidak selalu harus mistis, karena itu juga ada skill atau triknya yang bisa untuk makan. Itu ya. Untuk ceritanya sendiri kan ini diibaratkan makan kerupuk, Pak. Jadi itu ceritanya si kuda lumping lagi ngapain, Pak? Atau orang yang bersangkutan ini? Jadi begini, Ya. manakala orang itu kesurupan, yang dikatakan kesurupan itu, atau kalau orang bilang yang tidak tahu kesurupan tuh mabuk. Nah, tapi bukan mabuk minuman kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya kesurupan, kemasukan barang halus atau barang dari sebelah yang memang di ranah kuda lumping ini. Nah, dan mereka itu mencari makanan mereka. Nah, makanan mereka itu banyak, Mbak. Karena itu dikatakan makanannya seperti kita juga ya. Di situ ada nasi, mungkin ada untuk-untuk, ada apa ya lain sebagainya lah. Nah, mereka pun juga makan seperti itu. Dan di situ kan biasanya kita juga ada minyak harum, minyak wangi itu, terus juga ada kemenyan, ada kembang, juga ada termasuk itu semprong itu tadi atau beling itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya bukan hanya beling aja yang mereka makan. Ya, mereka minum minyak harum itu. Terus
kembang itu mereka makan juga, termasuk juga beling. Nah, termasuk juga kemenyan. Iya. Nah, jadi dari situ dari sisi mistisnya. Oke. Nah, Kalau kembangnya sendiri, adakah jenis kembang yang spesifik Pak atau khusus gitu Pak? Kembang itu sebenarnya kan ada banyak Mbak ya. Nah, jadi setiap kita tampil itu ada kembang yang khusus, ada juga kembang yang kembang setaman. Kembang setaman itu semua kembang masuk di dalam Bisa kembang setaman. dalam Iya, dipakai ritual itu. kuda lumping. Iya. Iya, iya. Jadi ini kan turun temurun ya Pak, ini adalah warisan Iya, budaya. Iya. Zaman dulu itu apakah ritual ini tuh untuk apa Pak? Ada tujuannya, misalkan seperti upacara apakah atau sebagai hanya tarian kah? Gitu Pak. Kalau untuk masalah ini ya, ini kan dari mbah-mbah kita dulu ya. Nah, kalau untuk yang dari titik nolnya mungkin saya belum nyampe ke situ ya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang bisa lebih tahu mungkin bisa menyampaikan. Kalau yang setahu kami, karena kami juga mungkin generasi penerus, itu hanya warisan budaya leluhur orang-orang terdahulu kami yang harus kita lestarikan, kan seperti itu. Karena kalau mungkin nggak kita yang melestarikan, akan siapa lagi? Nah, jadi kami yang notabene dari tanah Jawa, dimanapun kami berada, kami tetap melestarikan atau menguri-uri budaya Jawa ini dengan tidak mengganggu atau hormat kepada situasi di sini yang ada kita tempati ini. Karena seperti filosof mengatakan itu, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Nah, jadi kita tetap memegang itu, walaupun kita menguri-nguri budaya dari tanah Jawa. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sekarang saya mempersilahkan Bapak Hartoyo untuk memberi kata penutup Pak, atau salam penutup untuk pemirsa Budaya Bahala. Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Claudia. Jadi kepada pemirsa semuanya, juga terutama kepada para pinisepuh, bobo sepuh, khususnya yang mengetahui masalah kuda lumping. Jadi apa yang sudah saya sampaikan kepada Mbak Claudia tadi, itu sesuai dengan yang saya tahu. Nah, sesuai dengan yang selama ini saya alami. Jadi mungkin kalau dari bobo sepuh atau dari para guru semuanya ada yang lebih tahu ataupun mungkin lebih mendalam, dan mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya sok tahu ataupun saya mengada-ada, tapi itulah yang saya ketahui selama ini. Nah, mungkin itu aja Mbak yang saya sampaikan, dan bersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin demikian bincang-bincang kita mengenai kuda lumping di Sanggar Krido Budoyo di Kota Palangkaraya. Terima kasih untuk Pak Hartoyo dan Pak Supriyadi yang telah berkenan bincang-bincang bersama kita di program Budaya Bahalap. Saya Claudia Tasya pamit undur diri dan sampai jumpa.